Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para pejabat pemerintahan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang insya Allah dihujani berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insya Allah dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita sedang berbahagia. Bahagia atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak lain wujudnya beliau di muka bumi ini adalah kenikmatan terbesar bagi kita umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, atas anugerah dari Allah. Apa anugerahnya? Hidayah. Apa anugerahnya? Petunjuk. Apa anugerahnya? Agama Islam. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud wa birahmatihi adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu, hendaknya manusia itu berbahagia. Ketika manusia mendapatkan keutamaan, yaitu petunjuk dari Allah, agama Islam, dan mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu Al-Quran, maka hendaknya atas karunia dan Al-Quran ini manusia berbahagia. Karena itu semua layak untuk dibahagiai, melebihi daripada kebahagiaan seseorang ketika mengumpulkan harta. Yang bawa petunjuk ke muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Yang bawa agama Islam, menyebarkan syariat Allah ke muka bumi ini siapa? Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Yang bawa Al-Quran siapa? Maka sudah seharusnya dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kita berbahagia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di majelis ini untuk mengutarakan kebahagiaan kita atas apa lahirnya Nabi Muhammad, atas apa datangnya petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad, atas apa, atas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi sama-sama kita sholawatan dipimpin oleh gandrung Nabi. Panjenengan di majelis ini diajak sama gandrung Nabi untuk gandrung kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin banyak kita sholawat akan nambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Selain sholawatan tadi juga dibaca sejarah hidup singkatnya Nabi Muhammad yang disusun oleh para ulama jadi kitab maulid yang ringkas, yang insya Allah kalau jenengan maos gak sampai 1 jam selesai. Karena umat di akhir zaman itu kebanyakan males. Kalau umat zaman dulu, para ulama kita yang hidup ratusan tahun yang lalu hobinya ngaji. Mereka kalau baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, baca kitab-kitab yang berjilid-jilid. Umat di akhir zaman gak seperti umat di masa lalu. Makanya para ulama meringkas sejarah hidupnya Nabi mulai dari lahir sampai meninggal di dunia, diringkas dalam kitab yang singkat, yang insya Allah kalau panjenengan sering baca menjadikan jenengan tetap punya ikatan yang kuat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia itu tempatnya lupa. Jenengan niku nek mboten maos sejarahnya Nabi Muhammad sampai lewat 1 minggu 1 bulan mengko malah lali sama panutannya. Orang itu kalau nggak sering diingatkan lupa. Kenapa setiap bulan Agustus kita rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan supaya nggak lupa dengan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada bangsa ini. Ini bangsa dulu pernah dijajah. Dulu manusia nggak bisa kumpul-kumpul sholawatan seperti ini. Dulu mau sholat di masjid saja nggak aman. Kemudian Allah lenyapkan penjajah, Allah berikan bangsa ini kemerdekaan. Sebelum dapat kemerdekaan ada yang berkorban, ada yang mempertaruhkan jiwanya, raganya supaya apa? Bangsa ini merdeka. Supaya apa? Panjenengan saged sholawatan, panjenengan saged ngibadah dengan tenang, ndak ada yang jajah, setiap orang bisa belajar dengan tenang. Maka untuk bersyukur kita setiap bulan Agustus mengingat, merayakan. Tujuannya apa? Syukur marang Gusti Allah yang telah memberikan kenikmatan kemerdekaan kepada kita sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang berlimpah dari Allah Subhanahu. Nek mboten dielengke lali. Akhirnya apa? Enggak syukur dengan kemerdekaan. Panjenengan nek mboten maos sejarah hidupnya Nabi Muhammad, lama kelamaan jenengan niku lali sama Nabi Muhammad. Kalau panjenengan lupa dengan Nabi Muhammad, yang rugi siapa? Bukan kanjeng Nabi, tapi yang rugi kita umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama nyusun kitab maulid. Isinya apa? Sejarah hidupnya Nabi mulai dari lahir sampai meninggal dunia diringkas. Ada Dibai, ada Barzanji, ada Azab, kemudian ada Simtud Duror, ada Ziyaul Lame, ada Burdah Al-Madih, dan juga masih banyak kitab-kitab maulid yang isinya adalah sejarah singkat kehidupan mulai dari lahirnya Nabi Muhammad sampai wafatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Supaya apa? Jenengan kenal dengan Nabi Muhammad.
Kenapa kok harus kenal? Karena jenengan diperintahkan oleh Allah mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, jenengan niku nek cinta marang Gusti Allah, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah namun jalannya bukan di jalannya Nabi, kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah jalannya nggak sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad, cintanya dusta. Karena seseorang itu dianggap mencintai Allah kalau dia mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk ngikuti jalannya Nabi, jenengan harus kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jenengan mau mengikuti kanjeng Nabi tapi nggak kenal kepada Nabi Muhammad, terus apa yang mau diikuti? Kalau jenengan kenal Nabi, baca sejarahnya Nabi, tahu Nabi lebih dalam, jenengan bisa ngikuti jalannya Nabi. Sholatnya Nabi bagaimana, puasanya Nabi bagaimana, ibadahnya Nabi bagaimana, makannya Nabi bagaimana, minumnya Nabi bagaimana, jalannya Nabi bagaimana, sholatnya Nabi, sunnah-sunnahnya bagaimana, rumah tangganya Nabi bagaimana. Itu semua nggak bisa kita ikuti kecuali kita tahu, dan kita nggak bisa tahu kecuali kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting jenengan niku maos sejarah hidupnya Nabi besar Muhammad. Riyen teng zamane Kanjeng Nabi niku nek wonten tiyang sing mboten kenal kali Nabi Muhammad, gampang caranya untuk kenal. Dulu zamannya Nabi kalau ada orang pengen kenal sama Nabi, tinggal keluar rumah jalan kaki masuk masjidnya Nabi, kepanggil kali Kanjeng Nabi. Kalau ada orang di luar negeri yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, naik ontanya, naik kudanya, pergi ke Madinah, sampai di masjidnya Nabi, ketemu Nabi Muhammad, kenal, tahu akhlaknya Nabi Muhammad, bisa belajar langsung. Nah, kula lan panjenengan yang hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi, yang mau kenal sama Nabi Muhammad, datangnya kemana? Ke majelis yang di situ dibacakan dan diajarkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jenengan itu semakin tahu kesempurnaannya Nabi Muhammad, tambah cinta. Jenengan niku nek sampun tahu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, jenengan tambah beriman kepada Nabi Muhammad. Karena wataknya manusia itu kalau tahu kesempurnaan orang yang dia cintai, tambah Misal ada orang laki seneng sama perempuan, kemudian jatuh cinta mau ngelamar, sudah srek istikharah, ngimpi istikharah, jalannya istimewa, wes sudah srek, sudah cinta, sudah srek, tinggal ngelampah, tinggal minta. Kemudian ada orang datang bawa informasi, kamu senang dengan wanita itu ya, anaknya fulan. Oh iya, saya mau ngelamar. Kenapa? Oh itu anak Masya Allah, itu anak hafizah Quran. Tadinya yang laki nggak tahu kalau perempuan ini hafal Quran. Begitu tahu yang istimewa, sifat yang baik, tambah benci apa tambah cinta? Tambah cinta. Oh perempuan yang mau kau lamar itu baktine kalau wong tua luar biasa. Tambah cinta apa tambah benci? Wataknya manusia itu kalau jatuh cinta kemudian tahu kesempurnaan kekasih hatinya, tambah cinta. Jenengan tak cinta mboten kali Kanjeng Nabi. Semakin jenengan tahu cintanya Kanjeng Nabi kepada panjenengan, maka jenengan bakal tambah cinta. Semakin tahu jenengan sejarah hidupnya Nabi yang berkorban untuk umatnya, yang ada kita tambah cinta. Ketika kita tahu kesempurnaannya Nabi Muhammad, yang ada kita tambah cinta. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Nabi Muhammad itu basyarun, menungso tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Sama seperti batu permata, berlian niku batu. Batu apa? Batu berlian. Tapi nggak sama dengan batu ake, nggak sama dengan batu kali. Jenengan kalau beli batu yang murah, batu ake yang murah,
mau dikasih emban dari emas ukirannya indah, nggak ngangkat harganya. Yang ada malah jenengan dibilang edan, ki wong ora waras. Mosok tuku watu akeh 10.000 dimban-bani 2 yuta. Tapi kalau orang punya berlian, nggak usah diikat, berlian tetap mahal. Nggak perlu diikat, berlian harganya ratusan juta. Nah itu Nabi Muhammad, manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Dalam Maulid Simtud Durar dijelaskan oleh beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, Kanjeng Nabi niku ahsanan nasi khuluqan, fisiknya paling baik, sifatnya akhlaknya paling baik. Nabi Muhammad niku zahirnya paling sempurna, batinnya paling Jenengan pengen tahu fisiknya Nabi Muhammad? Fisiknya Nabi Muhammad, dulu ada salah seorang penyair di zamannya Nabi. Penyair ini namanya Hasan bin Thabit. Orang kafir, boten kenal Gusti Allah, boten kenal Kanjeng Nabi. Tiang musyrik, kafir, tapi pandai menggubah syair. Niku Hasan bin Thabit disewa sama orang-orang Quraisy. Untuk apa? Membuat syair yang isinya merendahkan Nabi Muhammad, isinya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Hasan ibnu Thabit niku tiang profesional. Ketika diperintah nggak langsung ngarang, tunggu dulu. Saya tak mengintai Muhammad terlebih dahulu. Kulo tak ngikuti Muhammad, saya tak lihat sifat mana yang jelek, nanti sifat yang jelek itu akan saya jadikan syair untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Kemudian Hasan bin Thabit niku ngikuti Kanjeng Nabi. Setelah ngikuti Kanjeng Nabi, balik ke tempatnya orang Quraisy. Hasan bin Thabit tadinya sudah di DP, nyoh tak DP, gubahan syair menghina Muhammad, nanti kalau syairnya jadi saya bayar lunas. Setelah ngikuti Kanjeng Nabi malah balik ke tempatnya orang Quraisy, DP-nya dibalik no. Loh ini kenapa kau uangnya kau kembalikan? Karena saya nggak bisa mencaci maki Muhammad. Lah kok nggak bisa, kenapa? Karena saya nggak dapati sifat jelek dalam dirinya. Ini orang semuanya indah, zahirnya indah, batinnya indah. Mau dihina fisiknya, fisiknya Nabi paling sempurna. Mau dihina akhlaknya, budi pekertinya Nabi paling sempurna. Nggak ada yang cacat, nggak ada yang jelek, makanya nggak bisa dihina. Apa kata Hasan ibnu Thabit? Syairnya dikarang 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini masih dibaca. Wa ajmalu min kalam tara qattu aini, yang lebih indah darimu Nabi Muhammad, mata ini nggak pernah ngelihat. Terus jenengan nek kepingin tahu gantengnya Kanjeng Nabi, cukup dari Hasan bin Thabit ini. Yang lebih tampan, yang lebih indah daripada dirimu ya Rasulullah, mata ini belum pernah ngelihat. Bukan manusia yang lebih tampan, tapi kalimatnya Hasan bin Thabit, yang lebih indah daripadamu. Mau itu bunga, mau itu rembulan, mau itu pemandangan, semuanya kalah indah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, dan yang lebih baik darimu ya Rasulullah, tak seorang pun wanita di muka bumi ini pernah melahirkannya. Ada orang cerdas kalah sama Nabi Muhammad. Ada orang pemberani kalah sama Nabi Muhammad. Ada seorang ibu melahirkan anak panglima perang kalah sama Nabi Muhammad. Ada seorang ibu melahirkan seorang anak yang menjadi orang kaya dan dermawan kalah sama Nabi Muhammad. Yang lebih baik daripada dirimu ya Rasulullah, tak seorang wanita pernah melahirkannya. Kemudian apa lanjutannya? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau itu terlahir terbebaskan dari segala kekurangan. Panjenengan niku mboten wonten cacate ya Rasulullah. Mau bicara mata, paling indah matanya Nabi Muhammad. Mau bicara hidung, paling indah hidungnya Nabi Muhammad. Mau bicara bibir, paling indah bibirnya Nabi Muhammad. Mau bicara wajah, paling indah wajahnya Nabi Muhammad. Mau bicara postur tubuh, paling indah postur tubuhnya Nabi Muhammad. Semuanya paling indah Nabi.
Engkau terlahir terbebas dari segala kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan panjenengan itu terlahir tercipta sesuai dengan keinginanmu. Jadi lahir sesuai dengan pesanannya. Bayangkan jenengan kalau bisa lahir balik lahir. Terus boleh pesen. Kan mesti pesen tuh, aku kepingin mata saya gini, hidung saya seperti ini, tinggi saya segini, kulit saya berwarna ini. Kepingin jadi orang yang perfect, yang sempurna. Lah Kanjeng Nabi niku saking sempurnanya sampai dikatakan oleh Hasan bin Thabit, engkau itu terlahir seakan sesuai dengan keinginanmu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Fisiknya Kanjeng Nabi paling indah, akhlaknya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin. Kanjeng Nabi niku orang yang paling tawadhu. Jenengan nek maos syama'ilnya Nabi Muhammad, setiap akhlaknya Nabi ada babnya tersendiri. Bab fi tawadhu'ihi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tentang rendah hatinya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlaknya Nabi seperti apa, jawab beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad niku Al-Quran. Semua kebaikan yang ada dalam Al-Quran itulah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah jelaskan Kanjeng Nabi niku kalau di rumah yakhitu thawbahu, kalau bajunya robek jahit sendiri. Yakhsifuna alaihi, kalau sendalnya putus beliau jahit sendiri. Pekerjaan rumah dikerjakan sendiri sama beliau. Kepentingan pribadinya beliau nggak minta tolong sama orang, nggak pakai pembantu, melainkan dikerjakan sendiri sama Rasulullah. Lihat bagaimana tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Nabi Muhammad kana yarkabul himar. Nabi Muhammad itu menunggangi keledai, tidak menunggangi kuda seperti para raja dan para pemimpin di zamannya. Dulu kalau ada orang kaya itu naik keledai malu. Ada panglima perang kok naiknya naik keledai, malu. Nabi Muhammad sebaik-baik manusia nggak malu nunggangin keledai. Bahkan Nabi pernah berangkat perang merawan Bani Quraidah, niku Kanjeng Nabi berangkat ke Bani Quraidah naik keledai, naik himar. Orang dulu kalau punya onta, punya kuda, tempat duduknya itu terbuat dari sutra yang mahal. Nabi Muhammad naik keledai, tempat duduknya terbuat dari serabut yang murah. Bahkan kadang Nabi Muhammad itu memboncengkan orang. Zaman sekarang mana ada orang punya kedudukan mau naik kendaraan yang jadul. Kalau onta, kuda diibaratkan zaman sekarang Alphard. Kalau orang kaya, orang punya jabatan, izin naik Avanza, izin naik Kijang Ekstra, maunya naik Alphard. Nabi Muhammad paling baiknya manusia, nggak malu menunggangi keledai. Beliau nggak mau minta saya harus naik kendaraan ini, nggak pantas saya kalau naik yang ini, nggak. Tawadhu'an lillah. Kadang bonceng siapa yang diboncengkan? Istrinya. Boncengkan Sofiyah binti Huyai, istrinya Nabi Muhammad. Pernah boncengkan sahabatnya. Pernah juga boncengkan anak kecil, anaknya sahabatnya. Nabi Muhammad itu pernah boncengkan Qutham Ibnul Abbas yang masih kecil di depannya, dan saudaranya Qutham namanya Al-Fadl Ibnu Abbas di belakangnya. Niki Nabi Rasul kekasihnya Allah nunggangin kendaraan gonceng ke bocah cilik, boten isin. Karena apa? Tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diundang sama budak, sama orang miskin, datang. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan. Kalau diundang fakir miskin, datang pertama Nabi Muhammad. Gak mau menjadikan hatinya fakir miskin itu sedih. Kalau diundang hamba sahaya, datang. Cintanya sama fakir miskin luar biasa.
Hari ini kadang umatnya Nabi Muhammad kalau ada orang minta-minta Bang Amis, kalau ngasih uang diuncal no. Atau kalau dikasih nggak mau nyenggol tangannya. Padahal tangannya yang minta itu fakir miskin, bisa jadi nanti di hari kiamat tangannya nggak tersentuh neraka, api neraka. Bisa jadi kita yang ngasih tangan kita mampir dulu ke nerakanya Allah wa'iyadzubillah. Kita kadang nggak mau nyentuh orang hanya karena faktor ekonomi. Oh ini orang miskin, oh ini anaknya pembantu, oh ini orang nggak punya jabatan. Akhirnya apa, kita nggak mau duduk bareng, kita nggak mau nyentuh, nggak mau berjabat tangan. Padahal tolak ukur manusia, derajatnya manusia diukur dari apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Kanjeng Nabi niku wonten tiyang fakir, orang fakir namanya Zahir. Zahir niku tiyang dusun, tapi cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa. Sayyidina Zahir niku kalau datang ke Madinah bawa oleh-oleh buat Nabi Muhammad. Nanti nek maringi hadiah kan ke Nabi Muhammad, dibalas oleh Nabi Muhammad dengan hadiah. Zahir niku pernah datang ke Madinah, kemudian di pasar duduk di tanah jual barang dagangannya. Seperti orang-orang yang lain, duduk di bawah, kemudian barang dagangannya dijejer, kemudian beliau jualan. Dari belakang tiba-tiba ada orang yang meluk. Kaget Zahir, ini siapa yang meluk saya? Sudah dipeluk, terus yang belakang bilang apa? Man yashtari hadzal abd. Siapa yang mau beli budak ini? Jadi kaget Zahir, loh ini yang meluk saya siapa? Kok tiba-tiba ngatakan saya budak dan saya mau dijual? Takut Zahir. Ketika noleh ke belakang ternyata yang meluk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahu yang meluk Nabi Muhammad, tadinya dia minta dilepas. Ketika tahu yang meluk Nabi Muhammad, maka pundaknya nggak mau dilepas, tetap ingin nempel dengan dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zahir tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kau mau jual saya? Saya ini nggak tampan, kulit saya hitam, saya nggak ada istimewanya. Kalau dijual hanya ada dua. Idzan tajiduni kasidan. Kalau ndak lakunya murah, ya ndak laku. Saya itu bukan orang yang istimewa kalau dijual. Kalau ndak laku, ya kalau laku harganya murah. Apa jawab Nabi Muhammad? Walakinnaka indallahi ghalin. Tapi awakmu di hadapan Allah Ta'ala sangatlah mahal. Karena apa? Zahir niku cinta marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini fakir miskin, mungkin belum mandi berapa hari kita nggak tahu. Bukan orang yang tampan, tapi dipeluk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini orang Islam ngaku umatnya Nabi, tapi sama fakir miskin menjauh. Kalau ada orang minta-minta di jalan, kita nggak mau nyentuh. Tapi kalau pergi ke supermarket, mbak-mbak yang jaga kasir balikkan kembalian, kita sentuh tangannya. Kalau ketemu fakir miskin nggak mau nyentuh, bukan mahram. Tapi kalau sama yang ayu jadi mahram. Nah ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlaknya Nabi Muhammad apa? Sering Nabi Muhammad tuh orang yang banyak senyum. Jenengan kalau mau ngikuti akhlaknya Nabi, cinta sama Nabi, ikutin akhlaknya Nabi. Apa? Murah senyum. Kata sahabat Nabi apa? Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Saya itu nggak pernah ngelihat orang yang senyumnya lebih banyak dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh dicaci beliau senyum, Nabi Muhammad tuh disakitin ya beliau nggak marah, ketemu siapa saja beliau tersenyum karena beliau adalah rahmat bagi alam semesta atau diutus oleh Allah membawa rahmat bagi alam. Nabi Muhammad tuh nggak pernah merengut, tapi banyak senyum. Apalagi kalau ketemu sama saudaranya, saudara seagama, senyum, nggak pernah merengut. Nabi Muhammad tuh dulu pernah dakwah, ada pembesar-pembesar kafir Quraisy yang mau mendengarkan dakwahnya Nabi. Biasanya mereka nggak mau. Ini tiba-tiba orang-orang kafir Quraisy tuh dekat sama Nabi, mau dengarkan dakwahnya Nabi. Maka Nabi Muhammad semangat, didakwahi sama Nabi Muhammad. Karena ini kalau masuk Islam, nanti orang-orang kafir yang lain bawahannya itu semuanya pada masuk Islam.
Istilah kata ini pentolannya. Kalau masuk Islam, kaumnya ya masuk Islam. Nah, ketika Nabi sedang menjelaskan tentang agama Islam, ada sahabatnya Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu nggak bisa ngelihat, buta matanya. Muslim, datang sama Nabi, kemudian tanya sama Nabi, "Agrekni wa 'allimni mimma 'allamakallah." Minta diajarin sama Nabi. Maka Nabi bilang apa? Sebentar. Karena Nabi masih sibuk sama orang kafir Quraisy ini yang mau mendengarkan dakwahnya Nabi. Jarang-jarang ini. Dan kalau mereka masuk Islam, efeknya besar. Abdullah ibn Ummu Maktum tidak bisa ngelihat, nggak tahu yang diajak omong sama Nabi siapa. Nanya lagi, sampai akhirnya apa? Nabi itu pasang muka, nggak suka. Abasa wa tawalla. Jadi Nabi gak suka dengan pertanyaan, bukan gak suka sama Abdullah ibn Maktum. Abdullah ibn Maktum orang Islam, pasti dicintai sama Nabi. Apalagi dia fukara, orang fakir, pasti dicintai sama Nabi. Tapi momentumnya gak pas. Nabi masih ngomong, dia datang tanya, bisa ditunda. Maka Nabi merengutlah, gak suka dengan pertanyaan itu, dan Nabi kemudian berpaling dari Abdullah ibn Ummu Maktum. Sekali Nabi nggak senyum, turun bukan satu ayat tapi satu surat dari Allah Ta'ala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Turun satu surat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali nggak senyum Nabi, turun satu surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita ini juga termasuk orang yang dapat Al-Quran dari Allah, mungkin 30 juz isinya teguran buat kita karena nggak pernah senyum. Nabi Muhammad ketemu siapa saja senyum beliau. Karena apa? Akhlaknya yang istimewa. Maka kita hadir ke majelis maulid ini, ayo kita niatkan. Apa niatnya? Mau mencontoh sedikit demi sedikit akhlaknya Nabi besar Muhammad. Niati mulai dari sekarang. Besok saya mau ngikuti Nabi Muhammad. Apa? Kalau saya ketemu orang, saya mengucap salam karena itu sunnahnya Nabi Muhammad. Diamalkan tiap ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya mau ngikutin sunnahnya Nabi juga. Apa? Kalau saya ketemu orang, saya mau tersenyum, menjumpai saudara saya dengan wajah yang berseri-seri. Saya mau ikuti sunnahnya Nabi. Apa? Kalau masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Sunnah yang kecil-kecil dulu kita amalkan. Kalau belum bisa yang tahajud, belum bisa yang sholat sampai kakinya bengkak seperti Rasulullah, belum bisa baca Quran yang lama, ambil dulu sunnahnya Nabi yang kecil-kecil, istiqomahi. Nanti kalau sudah istiqomah tambah, kalau sudah istiqomah lagi tambah sunnah yang lain. Supaya apa? Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau ada majelis yang di situ diajarkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad, datang. Supaya apa? Tambah kenal. Supaya apa? Tambah tahu sempurnanya Nabi. Hari ini berapa banyak orang yang anggap Nabi Muhammad manusia biasa, padahal Nabi itu ahsanan nasi khuluqan. Kita manusia biasa punya mata, pandangan kita terbatas. Saya duduk di panggung, soft yang paling belakang saya nggak kelihatan sudah. Nabi Muhammad punya mata tapi pandangannya nggak sama seperti kita. Nabi Muhammad itu memandang surga. Surga ditunjukkan sama Allah buat Nabi Muhammad. Jadi matanya Nabi Muhammad sama mata kita beda atau sama? Kita nggak pernah ngelihat surga, Nabi ngelihat surga. Nabi ngelihat malaikat, ngelihat Jibril. Ketika Jibril turun dengan sosok aslinya, Iqra ma'ana biqari'in, Iqra ma'ana biqari'in. Turun wahyu Jibril itu dengan sosok aslinya. Manusia biasa nggak bisa ngelihat sosok aslinya malaikat, Nabi bisa. Jenengan pernah ngelihat langit? Nggak pernah. Langitnya Allah nggak pernah. Langit ini bukan langit-langit yang di luar daripada bumi. Nabi Muhammad langit satu dilihat, langit kedua dilihat, langit ketiga dilihat. Ketika beliau berangkat Al-Isra wal Mi'raj, masuk langit demi langit, berjumpa dengan para nabi, para rasul, para malaikat.
Nabi Muhammad pandangannya diberi khususiat oleh Allah, sehingga ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, apa kata Allah dalam Al-Quran? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya sebagian daripada kebesaran-kebesaran kami. Matanya Nabi saja beda dengan mata kita, apalagi kedudukannya. Jenengan punya telinga, bisa dengar. Nabi Muhammad punya telinga, tapi pendengarannya Nabi Muhammad lebih hebat dari kita. Nabi Muhammad itu bisa mendengar orang yang disiksa dalam kubur. Lewat makam 2 orang, Nabi tanya, nih makamnya siapa? Fulan, fulan. Kata Nabi Muhammad, dua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telinga biasa nggak bisa. Nabi Muhammad dikasih suara, nggak pakai mic, nggak pakai sound system, suaranya Nabi bisa sampai ke tempat yang jauh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Hani, kata Ummu Hani, saya itu kalau malam dengar bacaan Qur'annya Nabi, sami'tu qira'atun Nabi, saya mendengar bacaan Qur'annya Nabi, Nabi bacanya di waktu malam di Ka'bah, dan saya di rumah saya, dalam kamar saya, di atas kasur saya. Nabi di Ka'bah baca Quran, Ummu Hani di rumahnya, di dalam kamarnya, di atas kasurnya, dengar bacaan Qur'annya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai teriak, nggak pakai mic, nggak pakai sound system, suaranya bisa sampai jauh. Karena apa? Diberi khususiat oleh Allah Subhanahu. Nah, semakin kita tahu kemuliaan Nabi, kesempurnaan Nabi, maka itu menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini baru bisa ngaku cinta, tapi belum betul-betul cinta. Kalau cinta itu, anak kecil di zaman Nabi cintanya lebih hebat dari kita. Di zaman Nabi Muhammad itu punya seorang anak kecil namanya Rabi'ah. Rabi'ah niku khidmah, bantu-bantu Kanjeng Nabi di rumahnya. Anak yang usianya masih 10 tahun. Rabi'ah itu saking baiknya, saking senangnya khidmah kepada Nabi, Rabi'ah itu pernah ditawarin sesuatu sama Nabi, mau dikasih hadiah. Nabi Muhammad berkata kepada Rabi'ah, apa? Sal, mintalah wahai Rabi'ah. Apa yang disebut sama Rabi'ah bakal dikasih sama Nabi Muhammad. Kalau anak umur 10 tahun di zaman sekarang ditanya, nak, kowe meh njaluk apa? iPad, iPhone, Android, komputer. Wah, sudah permintaannya dunia. Kenapa? Ya karena didikannya orang tuanya. Rabi'ah 10 tahun sama Nabi ditawari, sal, mintalah. Kau mau apa wahai Rabi'ah? Apa jawabannya anak umur 10 tahun di zamannya Nabi Muhammad? As'aluka murafaqataka fil jannah. Yang saya minta ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan dirimu di surganya Allah Subhanahu. Di dunia hidup sama Nabi, di akhirat dia minta masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad. Bu, jenengan itu nek meninggal dunia pengennya apa sih? Masuk surga. Kebanyakan orang itu kalau mati pengen masuk surga. Tapi kalau orang cinta sama Nabi Muhammad, pengennya masuk surga sama Nabi Muhammad. Karena apa? Cinta. Buat para sahabat Nabi, yang paling indah kalau di surga bersama dengan Nabi Muhammad. Makanya Rabi'ah ketika ditanya sama Nabi, mau apa? Saya minta bersama dengan dirimu di surga ya Rasulullah. Ada yang lain? Huwa dzak, cuma itu ya Rasulullah. Ada yang lain? Gak ada, cuma itu. Maka Nabi kemudian berkata kepada Rabi'ah, kalau begitu a'inni bikathratis sujud, bantu aku dengan banyak bersujud. Maksudnya apa? Jangan tinggalkan sholat, menghambalah kepada Allah, maka engkau akan berkumpul bersama dengan para nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkahnya majelis ini kita berharap kalau kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad. Semoga kita nggak pulang dari majelis ini kecuali tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tambah cinta kepada Allah, taat kepada perintahnya Allah, dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu. Dan semoga nggak keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah,
hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu. Berkatnya majelis sholawat, berkatnya maulid, semoga berbagai macam bencana diangkat oleh Allah, khususnya virus corona yang saat ini sedang melanda negeri kita dan negeri-negeri yang lain. Berkat sholawat Nabi semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilindungi negara kita, diberkahi negara kita oleh Allah, dijadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, dan semoga setiap keinginan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.